Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para mahasantri yang saya banggakan, alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa memulai pembelajaran Madrasah Diniyah di Ma'had Jamiah UIN 1 Tulungagung, utamanya di tingkat kelas kuliah pada hari ini, dan materi yang akan kita sampaikan adalah materi kitab Fathul Mu'in. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada mahasantri semuanya terkait dengan pembelajaran Madin di UIN 1 Tulungagung ini. Yang pertama, bahwa program Madin ini merupakan program yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa semester 1 dan semester 2. Karena itu nanti di akhir pembelajaran ini, bagi yang telah lulus mengikuti program ini akan mendapatkan sertifikat Madin yang itu nanti akan sangat berguna untuk kelancaran dan keberlangsungan proses akademik Anda semuanya di UIN 1 Tulungagung. Karena sertifikat itu akan berguna ketika nanti akan Anda mengikuti ujian kompre, ujian skripsi dan sebagainya. Maka itu menjadi persyaratan untuk mengikuti ujian-ujian tersebut. Yang kedua, bahwa program Madin ini sekarang sudah menjadi program unggulan, ya, yang menjadi salah satu ikon dari UIN 1 Tulungagung. Dan bahkan di PTKIN maupun PTKIS yang lainnya telah banyak yang ingin seperti UIN 1 Tulungagung, yakni mempunyai program Madin. Sehingga banyak yang kemudian sudah berkunjung ke UIN 1 guna ingin mengetahui lebih lanjut, lebih dalam terkait dengan proses belajar Madin di UIN 1 Tulungagung ini. Karena itu kita patut berbangga dan berbenah diri untuk memperbaiki proses pembelajaran Madin di UIN 1 Tulungagung ini. Yang ketiga, bahwa para mahasantri, ya, karena ini sudah menjadi program wajib, ya, maka Anda semuanya harus mengikuti sampai tuntas selama 1 tahun ke depan. Absensi akan sangat diperhitungkan untuk kelulusan Anda semuanya. Maka minimal kehadiran Anda semua selama 2 semester ke depan adalah setidaknya 75% dari keseluruhan kehadiran. Karena kalau di bawah 75% absensinya, maka Anda tidak layak mendapatkan nilai sehingga Anda tidak lulus program ini. Ya. Kami berharap semua mahasantri bisa mengikuti dengan baik sehingga bisa lulus, ya. Tidak perlu adanya remedi di tahun depan. Penilaian akan kita berikan nanti di akhir tahun, ya, di 2 semester ke depan, ya, meliputi berbagai macam aspek, ya. Namun yang utama adalah kedisiplinan Anda mengikuti program ini hingga selesai. Ya. Dan tentu juga ada beberapa ujian-ujian yang harus diikuti, dan juga kaitannya dengan persyaratan ujian. Anda nanti juga harus memaknai kitabnya secara penuh, karena itu menjadi salah satu syarat untuk mengikuti ujian atau UAS di Madin ini. Ya. Selanjutnya, para mahasantri, di akhir tahun nanti, ya, Anda semuanya diminta untuk membuat 1 buku antropologi. Ya, jadi 1 kelas membuat 1 buku sebagai
kenang-kenangan dan juga untuk menulis semua kegiatan, kenangan Anda selama mengikuti pembelajaran Madin ini. Karena itu maka harus dipersiapkan sejak sekarang, ya, bisa berupa tulisan-tulisan terkait dengan pengalaman mengikuti Madin ini, bisa terkait dengan membahas materinya dan lain sebagainya. Ya, nanti akan diatur dengan lebih lanjut oleh teman-teman dari Ma'had Jami'ah. Ya. Alhasil kami berharap ya semua mahasantri bisa mengikuti program ini dengan baik, ya, aktif mengikutinya sehingga bisa membawa kemanfaatan bagi Anda semuanya. Karena memang tujuan diadakannya program Madin ini adalah agar mahasiswa UIN ini yang kelak akan menjadi para akademisi mempunyai basic keilmuan, keagamaan yang cukup, ya. Selain keilmuan yang digelutinya, ya, sesuai dengan bidang yang digelutinya, tapi mereka ini mempunyai kedalaman keagamaan, mempunyai kedalaman spiritual Islam, ya, yang itu bisa menjadikan satu landasan yang kuat dan bahkan bisa menjadi nilai plus dari keilmuan yang mereka geluti itu. Jadi akademisi yang kuat dalam kajian-kajian kitab kuning ini menjadi satu nilai plus dari UIN 1 Tulungagung. Nah, demikian barangkali sebagai pembukaan pada kesempatan kita kali ini. Mari kita mulai untuk mengkaji lebih dalam kitab Fathul Mu'in, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in thumma ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina wa jami'i man ajazana musannif kutub allati ta'lamnaha wa 'allamnaha. Nakhusu khusuna ruhi mu'alif hadar kitab. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Nah, sini seluruh kegiatan-kegiatan yang baik, ya, itu hendaknya dimulai dengan membaca basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kullu dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u. Setiap hal kebaikan yang tidak dimulai dengan baca basmalah maka akan akto, terpotong, atau qalilul barokah, sedikit berkahnya. Ya. Di sini mu'alif, pengarang juga memulai kitab ini dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut asma Allah yang maha Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman itu maha mengasihi di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia Allah mengasihi hamba-hambanya semuanya. Ya. Muslim, non-muslim, kecil, besar, tua, muda, semuanya. Laki-laki, perempuan, semua dikasih. Tidak pandang bulu. Di dunia dan kelak di akhirat. Itulah ijawantah perwujudan dari sifat Ar-Rahman. Tapi nanti Ar-Rahim. Allah Maha Kasih hanya di akhirat saja. Artinya hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menunjukkan kasihnya kelak di akhirat hanya kepada orang-orang yang beriman kepadanya saja. Alhamdulillah tawis kabeh puji patang perkara iku lillahi tetep kagungane Allah. Al-Fattahi kang akeh bukae al-Fattahi kang akeh bukae sapa Allah
al-jawadi tur kang banget lomane sapa Allah, al-mu'ini kang paring pitulung sapa Allah, alat tafaqquhi ing atase merdi-merdi paham fid dini ing dalem agama. Man ing wong ikhtarahu kang milih sapa Allah ing man minal ibadi saking pira-pira kawula. Allah mempunyai pujian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Puji apa itu? Semua. Qadim alal qadim, qadim alal hudus, hudus alal qadim, hudus alal hudus. Ya, pujian itu kalau kita rincikan ada 4. Pujiannya Allah kepada zatnya sendiri, pujiannya Allah kepada makhluknya, pujiannya makhluk kepada Allah, pujiannya makhluk kepada sesama makhluk. Semuanya itu hakikatnya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fattah, Al-Jawad, Al-Mu'in itu sebagian dari Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah yang indah. Ya. Selain tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Al-Fattah banyak memberikan membuka hati kita, membuka rezeki kita, membuka kebaikan-kebaikan kita. Ya. Al-Jawad yang banyak memberikan anugerah kepada hamba-hambanya. Al-Mu'in, nah ini juga mengindikasikan nama Fathul Mu'in. Al-Mu'in yang memberikan pertolongan. Pertolongan untuk apa? Alat tafaqquh fid din. Agar hamba-hamba itu mampu memahami permasalahan-permasalahan agamanya. Ya. Siapa yang diberi pertolongan untuk tafaqquh fid din? Man ikhtarahu. Orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, ya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Nah, itu. Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki kebaikan baginya, akan Allah pahamkan dia masalah-masalah agamanya. Maka alhamdulillah ketika kita dibukakan oleh Allah jalan untuk berusaha memahami masalah-masalah agamanya, maka itu indikasinya, ya, sebagai indikator bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi diri kita. Maka bersyukurlah kita menjadi santri, menjadi mbah santri karena dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu lan nekseni sapa ingsun an ing temen setune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud illallahu angin rupane Allah. Syahadatan kelawan nekseni temenan tudkhiluna kang mlebokaken apa syahadat ing kita darul khuludi ing desa langgeng, ya, desane langgeng ya desa akhirat. Dan desa akhirat lebih spesifik kita masukkan dengan syahadat itu adalah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu lan nekseni sapa ingsun anna sayyidana ing temen setune Gusti kita rupane Muhammadan sallallahu alaihi wasallam iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah sahibul maqami kang duweni kedudukan derajat al mahmudi kang den puji sallallahu alaihi wasallam. Shalla muga-muga paring tambah rahmat takzim sapa Allah Gusti Allah wasallam lan paring keselamatan sapa Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wa ala alihi lan ngatasi keluargane Kanjeng Nabi wa ashabi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi sholatan kelawan rahmat takdim wassalaman lan keselamatan afuzu kang bejo sapa ingsun bihi maklawan salat wassalam yaumal ma'adi ing dalem dinone bali. Yaumal ma'adi ing dalem dinone bali. Ini sebagai pembukaan sholawat apa namanya hamdalah, syahadat, sholawat, salam, ya, itu mengindikasikan bahwa memang itulah yang perlu kita lakukan, ya. Bismillahi dulu, ya,
memulai segala sesuatu yang baik dengan basmalah, kemudian alhamdulillah, ya. Kemudian kita memberikan kesaksian kepada Allah, ya. Dan kemudian sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih Allah. Ya. Maka sholawat di sini harus selalu kita perbanyak sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wasilah kita menggapai kemuliaan, keselamatan di dunia ini, bahkan kelak, ya, kita sangat-sangat mengharapkan syafaatnya di yaumil kiamat, atau di sini di yaumil ma'ad, ya, di hari besok kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagai selaku umat Nabi Muhammad SAW sangat dianjurkan untuk selalu memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan di antara sunnah beliau yang sangat dianjurkan adalah tafaqquh fiddin ini, ya. Kita berusaha memahami seluk-beluk permasalahan agama kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi ahlul ilmi, menjadi ulama yang bisa mengamalkan ilmunya dengan baik. Sekian barangkali para mas santri pertemuan kita pada hari ini sebagai pertemuan awal. Semoga dengan kita buka pembelajaran pengajian Fathul Mu'in pada hari ini, kita diberi kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat, ya, untuk kehidupan kita kelak. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.